nuku dosa sanajan ajan bisa merenang eta dosa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu dan bapak sekalian yang Allah muliakan, guru kita Abuya telah hadir di panggung maulid ini. Untuk itu siapkan hati kita masing-masing untuk menerima tausiah mauidhah yang akan disampaikan oleh Abuya. Semoga senantiasa bisa menerangi hati kita, bisa membawa kita akan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan saudara-saudaraku yang berada di sudut-sudut dunia, selamat mendengarkan tausiah dan mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya, Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, pimpinan Pondok Pesantren Internasional Islam Terpadu Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'alana min ummati sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin habibi rabbil alamin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad rahmatihi ta'ala lil alamin wa syafa'atihi jalla wa ala lil khalqi ajma'in. Awwali man khalaqahu ar-rabbu jalla wa ala wa min nurihi sallallahu alaihi wasallama khuliqa jami'ul asya' wa khalaqahu tabaraka wa ta'ala nuran min nurihi azza wa jalla wa 'azzama dzalika an-nur tabaraka wa ta'ala wa karramahu wa bajjalahu wa faddalahu ala sairi khalqihi wa naqalahu min alam ila alam min rasul ila rasul wa min nabi ila nabi wa min insanin tahir ila insanin tahir wa min sulbin zaki ila sulbin zaki ila abihi sayyidina Abdillah radhiyallahu anhu wa ila ummihi sayyidatina Aminah fatamakkan hadhan nur al-azim fi rahimiha tis'ata ashhur. Wa sawwarahu tabaraka wa ta'ala insanan kamilan tahiran atiran fadilan mahmudan muqaddaman rafi'an mu'azzaman mukarraman
اجتباه تبارك وتعالى وأرسله إلى كافة خلقه رحمة لهم وبركة لهم وشفيعا لهم وإماما لهم وأسوة حسنة لهم وتاليا آياته عليهم ومزكيا ومعلما الكتاب والحكمة ومنورا وهاديا وفاتحا وخاتما وشافيا ورافعا وحافظا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كنت له عاصما وبه حافظا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat rahimakumullah yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan, juga sangat didoakan dan sangat diharapkan doanya ikhwanul muslimin dimanapun berada, baik yang hadir di majelis ini maupun yang menyimak melalui video streaming
seluruh provinsi di Indonesia dan di banyak negara. Di berbagai penjuru dunia, yang semuanya Al-Fakir doakan semoga Allah selalu menghujankan rahmatnya, barakahnya kepada kita dan kepada semua ikhwan kita mukminin muslimin dimanapun berada. Semoga Allah menghujankan keridhaannya, ampunannya, petunjuknya dan pertolongannya kepada kita dan kepada semua ikhwan kita mukminin mukminat dimanapun berada dan kapanpun berada ila yaumil qiyamah. Semoga Allah menghujankan anugerahnya, nikmatnya, keselamatannya, kebahagiaannya, kemuliaannya kepada kita dan kepada muslimin semuanya, baik yang ada di masa kini maupun yang akan ada di masa yang akan datang. Wabil khusus keluarga besar Sahibul Bait Pak Haji Asep dan juga semua yang terlibat dalam acara yang agung ini, yang tidak diragukan lagi keterlibatan dalam acara yang agung ini akan melahirkan keberkahan bagi setiap yang terlibat. Siapa yang keterlibatannya lebih besar, maka barakahnya pun lebih besar. Maka Al-Fakir ilallah berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada ikhwanul muslimin dimanapun berada, libatkanlah diri kita di dalam segala hal yang diridhai oleh Allah dengan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, baik tenaga, pikiran, harta, benda, jabatan, apapun itu, supaya kita mendapat keberkahan, supaya kita mendapat kasih sayang Allah, supaya kita mendapat anugerah-anugerah Allah yang lebih banyak. Cantumkan nama kita di dalam segala kebaikan-kebaikan, dalam semua perjuangan-perjuangan dalam agama. Cantumkan nama kita di masjid-masjid dimanapun berada, di pesantren-pesantren dimanapun berada, dalam perjuangan-perjuangannya para pejuang siapapun itu dimanapun berada. Cantumkan nama kita dalam pembangunan majelis-majelis taklim, dalam tabligh akbar, di dalam acara mengagungkan Allah dan Rasulnya, acara maulid, acara Isra Mi'raj, dan acara apapun itu yang namanya acara yang diagungkan oleh Allah, majlis salawat, majlis zikir, majlis Quran. Cantumkan nama kita dalam dakwahnya para ulama, supaya apa? Supaya semakin banyak keterlibatan kita
dalam banyak hal-hal yang dipikaridho ku Allah Ta'ala, yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, akan semakin hebat anugerah yang akan kita dapatkan dari Allah dan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cantumkan nama kita dalam pembelaan terhadap orang-orang lemah, kaum du'afa, anak-anak yatim, fuqara, masakin, dan orang-orang yang mendapat kesulitan, mendapat musibah, yang kelilit hutang. Cantumkan nama kita dalam pembelaan bagi mereka orang-orang yang tertindas. Usahakan dan upayakan nama kita hadir di sana. Artinya di sana ada keterlibatan kita sesuai dengan porsi kita dan kemampuan kita. Jadi apa kita? Apa kita jadi ketua, apa kita jadi wakil, apa kita jadi seksi A, B, C dan sebagainya, hatta jadi seksi dapur, hatta jadi banser, hatta jadi apa saja, tapi nama kita tercantum di sana. Di banyak tempat, di banyak kota, di banyak provinsi, bahkan di banyak negara ada nama kita di sana. Di dada-dada fakir, miskin dan anak-anak yatim, di hatinya para ulama hadir nama kita. Orang ini ikut berjuang, orang ini sering membelaku, orang ini sering membiayai aku, mendanai aku dan sebagainya. Majelis di sana ada nama kita, majelis di situ ada nama kita, di pesantren sana ada nama kita, di pesantren itu ada nama kita, di masjid itu, di masjid ini ada nama kita. Selalu kita ikut terlibat. Jadi apapun itu, baik dengan tenaga maupun dengan pikiran maupun dengan harta benda, jangan terfokus terhadap satu titik perjuangan di dalam agama. Selama kita masih mampu untuk ikut andil dalam titik-titik lain yang tetap semuanya adalah berjuang di dalam agama. Selama kita mampu, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itulah nasib yang paling hebat. Itulah kedudukan yang paling tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam beberapa hadisnya, pernyataan ini direkam oleh para sahabat-sahabatnya, lanjut didakwahkan kepada semua murid-muridnya, sampailah kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik
Catat, manusia yang paling baik, bukan yang baik, tapi yang paling baik adalah manusia yang hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Semakin banyak yang menerima kemanfaatan darinya, maka dia menjadi manusia yang semakin baik. Maka ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ajaran yang kerdil, bukan ajaran yang monoton, bukan ajaran pro satu orang, bukan ajaran pro satu kebaikan, tidak, tapi ajaran yang kemanfaatannya sangat menyeluruh. Catat oleh kita, yang kemanfaatannya sangat menyeluruh. Di sana sini ada namanya, di sana sini ikut terlibat. Itulah ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Maka salah satu sifat yang sangat agung di Nabi kita, Allah menyatakan langsung dalam Quran. Bukan Nabi kita yang mengaku. Manusia sering terjadi mengaku terhadap kebaikan atau keterpujian sifatnya, namun pengakuannya sering tidak sesuai dengan buktinya. Tapi pengakuan itu datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahda yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dibawa firman-Nya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan langsung, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik, wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali engkau itu adalah rahmat, yakni wujud kasih sayang. Catat oleh kita, engkau adalah wujud kasih sayang lil alamina, bagi segenap alam yang aku ciptakan. Artinya yang kau sayangi bukan diri kau sendiri, yang kau sayangi bukan istri-istri kau sendiri, yang kau sayangi bukan anak-anak kau sendiri, yang kau sayangi bukan keturunan engkau sendiri, yang kau sayangi bukan orang tua dan taruhan engkau sendiri, yang kau sayangi bukan sahabat-sahabat engkau sendiri, tapi yang kau sayangi adalah semua alam yang aku ciptakan. Di semua alam ada nama Kanjeng Nabi Muhammad. Allah. Kenapa? Karena Nabi kita terlibat di semua alam semesta. Keterlibatan Nabi kita di semua alam semesta, maka di semua alam semesta ada nama Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini salah satu faktor penyebab kenapa Nabi kita menjadi Nabi yang paling agung, makhluk yang termulia, yang terbaik, karena kemanfaatan wujudnya bukan cuma untuk pribadinya dan keluarganya saja, tapi bagi semua
alam semesta. Subhanallah. Itulah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu yang suka mengkerdilkan adalah kita sendiri. Yang mengkerdilkan adalah kita sendiri. Kalau kita cinta hanyalah kepada satu, padahal banyak yang harus kita cintai. Kalau kita sayang hanyalah kepada sebagian kecil, misalnya anak dan istri kita atau suami kita, padahal masih banyak yang harus kita sayangi. Yang kita bantu hanyalah orang-orang yang kita senangi, padahal banyak yang harus kita bantu. Subhanallah. Hayati oleh kita, hayati oleh kita. Karena kita mengkerdilkan, maka Islam ini seolah kerdil. Hilanglah kekuatan, hilanglah kerukunan, hilanglah kenyamanan di dalam hidup. Dunia terasa sempit, padahal manusia banyak, tapi hidup menjadi sesak. Kenapa? Karena kita mengkerdilkan diri kita sendiri. Faham apa tidak? Jangan HS. Faham apa tidak? Boleh kita bikin satu majelis, boleh kita bikin satu organisasi, boleh kita bikin satu partai, boleh kita bikin satu komunitas, boleh kita bikin satu grup. Namun jangan dikerdilkan hati kita, sifat kemuliaan yang ada pada diri kita hanya dengan satu titik yang kita bangun tadi. Kita berbuat baik, kita membantu, kita sayang terhadap komunitas yang kita bangun, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada yang di luar sana. Kita berbuat baik, kita membela, kita menolong, kita sayang, kita cinta kepada ahli majlis kita yang kita bangun, bukan berarti sampai di sana sehingga kita tidak mencintai, kita tidak menyayangi, kita tidak membantu majlis-majlis yang ada di luar sana. Faham apa tidak? Kita mencintai, kita membantu, kita membela ikhwan-ikhwan kita yang separtai dengan kita, yang seorganisasi dengan kita, yang sekampung dengan kita, yang senegara dengan kita. Bukan berarti harus berhenti di sana sehingga kita tidak bisa berbuat baik kepada orang yang lebih banyak yang ada di luar sana, sehingga kita tidak mencintai dan tidak menyayangi, tidak membela orang yang di luar sana. Banyak di zaman sekarang ini yang memang dikerdilkan hidupnya oleh perilaku sendiri. Sehingga di dalam perjuangan agama jadi kesulitan. Seolah tidak punya teman, padahal di sana sini
Mereka adalah kawan-kawan kita, mereka adalah ikhwan-ikhwan kita. Kenapa menjadi sumpah? Karena kita mengkerdilkannya. Agama tidak berbicara kelompok. Agama tidak berbicara komunitas kecil, tapi agama berbicara universal yang sangat luas. Rahmatan lil alamin. Andai kata Islam berbicara hanya kepada umat Islam saja, Nabi sayangnya hanya kepada Nabi umatnya saja, atau keluarganya saja, atau orang Arab saja, tidak mungkin ada pujian dari Allah dan pernyataan dari Allah rahmatan lil alamin. Pasti rahmatan li ummatihi saja, pasti rahmatan lil muslimin saja, pasti rahmatan lil mu'minin saja, pasti rahmatan li ahli Makkah saja, atau li ahli Madinah saja, atau li ahli Arab saja. Tapi ternyata tidak, rahmatan lil alamin. Secara otomatis Allah subhanahu wa ta'ala di makhluknya menciptakan tabiat makhluk. Apa tabiat makhluk? Catat nih yang ini nih. Al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Ulangi. Al-insan abdul ihsan. Itu tabiat yang Allah ciptakan di semua makhluk. Bukan cuma di manusia saja, di hewan pun juga begitu. Bukan cuma di hewan saja, di selainnya pun juga begitu. Walaupun bahasanya awalnya adalah manusia pembicaraannya, tapi yang dimaksud sesungguhnya semua makhluk tabiatnya oleh Allah diciptakan al-insan abdul ihsan. Apa artinya al-insan? Bahwa manusia itu abdul ihsan, tabiatnya suka menjadi hamba bagi kebaikan. Bagaimana? Manusia itu tabiatnya suka menjadi hamba bagi kebaikan. Catat, ulangi. Manusia. Ayo, yang keras. Jangan hes. Manusia itu sok tabiatnya menjadi hamba bagi kebaikan. Ulangi. Manusia itu tabiatnya jadi hamba bagi, itulah tabiat manusia. Bagaimana hewan? Sesungguhnya hewan pun juga begitu. Faham? 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 Begitu Bapak berangkat ke Lembang kemarin hari Jumat, terus keliling di taman-taman bunga, melihat indahnya bunga-bunga. Di sana mendapatkan ilmu yang sangat besar, yang sangat hebat saat itu. Yang mungkin yang ikut tidak menebak ilmu apa yang saat itu Bapak terima. Tatkala di rumah punya bunga, seringkali bunga yang di rumah itu malah jadi layu. Pohon-pohonan yang tadinya berbuah malah jadi tidak berbuah. Tapi melihat di Lembang, buah-buahan yang masih kecil malah rindang buahnya. Bunga-bunga indah sekali berjejeran. Nggak lihat bunga-bunga yang mati.
malah subur, mekar, dijual, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tercukupi kebutuhan hidupnya. Begitu ditelaah di sana, loh, kenapa Buya di rumah bunga-bunga saya ini malah banyak yang mati, tapi di sini subhanallah subur sekali? Jawabannya, kan Pak dirawat setiap hari. Begitu menjawab kan Pak dirawat setiap hari, barulah sadar. Ternyata sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan isyarat kepada manusia saja, bahwa manusia menjadi hamba tabiatnya bagi kebaikan. Begitu mentelaah hewan, anjing siap mati membela majikannya, cuma mendapat kebaikan dari majikannya tulang belulang, sehingga siap menjaga majikannya sampai mati. Begitu melihat tukang sirkus singa-singa malah menghasilkan uang, membantu majikannya yang mengasih makan dan mengurusnya. Singa pun nalurinya berkata, saya harus berbuat baik, saya harus berkhidmat, saya harus ulang tarima terhadap siapa yang berbuat baik kepada saya. Sehingga singa pun menjadi baik kalau berhadapan dengan orang-orang yang menurut singa dia berbuat baik kepadanya. Faham apa tidak? Faham apa tidak? Bukan cuma singa, buaya, ular. Bukan cuma itu, melihat di YouTube manusia yang berenang dengan ikan hiu. Ikan hiu yang suka memangsa, malah dia dibela, malah dia berenang bersama-sama, malah asyik enjoy bermain dengan ikan hiu. Kenapa? Dari kecil ikan hiu dikasih makan, dirawat, akhirnya berbuat baik lagi. Begitu Bapak melihat di taman-taman bunga, mereka berbuat baik kepada bunga tersebut, dirawat, dicebor, dikasih vitamin-vitamin, sehingga bunga pun punya naluri, pohon-pohonan pun punya naluri. Saya siap berbuat baik pula kepada siapapun yang berbuat baik kepada saya. Allahu Akbar. Sehingga bunga mengeluarkan kembang-kembang anu ararinda, mengeluarkan buah-buah anu ararinda. Leutik kene geus buahan, meureun we dirawat. Artinya mereka menerima kebaikan orang-orang yang merawatnya. Faham? 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 Catat oleh kita. Catat oleh kita. Bagaimana kalau kita bisa berbuat baik kepada orang banyak? Sebanyak orang yang menerima kebaikan kita, dia pasti akan menjadi hamba kebaikan kita. Semakin luas lagi dan banyak lagi, akan semakin banyak orang yang berhamba kepada kebaikan kita. Catat, kita perluas kebaikan kita, kasih sayang kita kepada hewan. Ada kucing, ada anjing, ada semut, ada apa, mereka akan menjadi hamba kebaikan kita. Di negeri Yaman, di Tarim, ada kisah yang tak terlupakan oleh siapapun.
Kenapa? Ada seorang wanita yang tatkala matinya bukan manusia, bukan ulama, bukan tetangganya saja yang mengiringi jenazahnya, namun ratusan kucing mengikuti jenazahnya dan menunggunya berhari-hari di atas kuburannya. Kaget semuanya dengan kejadian ini. Ini wanita apa? Ternyata setelah ditelusuri, diketahuilah wanita tersebut memang fakir, tapi wanita tersebut tidak melupakan berbuat baik kepada kucing-kucing yang ada, sehingga ratusan kucing tiap hari dikasih makan oleh dia. Begitu dia meninggal dunia, kucing mengikuti jenazahnya dan menunggu berhari-hari di atas kuburannya. Allah. Jadi kalau alam semesta ini mengagungkan Nabi, kalau alam semesta ini memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau semua malaikat mencintai dan mengagungkan Nabi, kalau semua bangsa jin, semua hewan, semua yang ada di bumi dan buminya langit dan semua pengisinya dan semua alam semesta mencintai Nabi, wajar. Kenapa? Karena kasih sayang Nabi tidak kerdil hanya sebatas kepada keluarganya saja, tapi kasih sayang Nabi diterima oleh semua alam semesta. Maka semuanya menjadi hamba kebaikan baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Faham? Kartos ente? Kartos ente? Catat oleh kita. Dicatat oleh kita. Maukah kita menjadi manusia yang lebih baik? Tentu syaratnya hanya satu. Bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada sebanyak mungkin makhluk Allah? Manusiakah itu? Bangsa jinkah itu? Malaikatkah itu? Hewankah itu? Tumbuh-tumbuhan sekalipun, lingkungan hidup sekalipun, tidak memperlihatkan permusuhan. Lihatlah Nabi apa yang terjadi. Mereka pertama-tama yang selanjutnya menjadi sahabat-sahabat Nabi dan pembela Nabi dan panglima perang di kelompok Nabi, asalnya mereka yang memusuhi Nabi, mereka yang menentang Nabi, mereka yang sangat benci kepada Nabi. Tapi karena kebaikan Nabi yang tidak pernah terhenti, doa Nabi yang dicurahkan kepada mereka bukan memperlihatkan permusuhan kepada mereka, tapi memperlihatkan kasih sayang kepada mereka. Akhirnya mereka merekam, perasaannya merekam, mencium wanginya kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian yang namanya Khalid bin Walid kemarin menolak Nabi masuk ke Makkah. Tidak lama kemudian beliau justru menjadi panglima perang di kelompoknya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dalam umat Nabi banyak wali-wali Allah yang istimewa, yang takluk kepadanya makhluk Allah? Angin takluk, api takluk, hewan takluk, apapun takluk, disuruh apa saja oleh
Allah, nurut. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ke satu pohon untuk datang, menyuruh ke bulan untuk turun. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyuruh api supaya dingin. Dan banyak wali-wali Allah seperti itu. Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali, suatu hari beliau dicari oleh murid-muridnya, tidak ketemu. Ternyata beliau ada di Sungai Dajlah. Begitu ditemui, subhanallah, murid-muridnya melihat keajaiban yang luar biasa, bahwa kakinya dicelupkan ke air sungai, lalu tidak ada hentinya ikan bergantian mencium telapak kaki Sultanul Aulia radhiyallahu taala anhu wa qaddasallahu sirrahul ali. Beliau lagi duduk di majelis, ada burung koreak yang mengganggu suaranya, mengganggu pengajian. Lalu beliau menyuruh angin, wahai angin, ambillah kepalanya ke sini, pisahkan dari badannya. Datang angin, membawa kepala burung tersebut sudah terpisah dari badannya di hadapan kursi Sultanul Aulia. Lalu turun dari kursi, lalu beliau mengambil lagi badan dengan tangannya yang sebelah, mengambil kepalanya dengan tangannya sebelah lagi, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, disambungkan kembali, hidup kembali itu burung, lalu diterbangkan kembali oleh beliau. Subhanallah. Kenapa begitu? Karena mereka aulia Allah adalah orang-orang yang bisa meniru Nabi bagaimana hidupnya rahmatan lil alamin, sehingga diterima oleh siapapun. Masuk ke gua, masuk ke hutan belantara, tidak ada kisah wali yang dimakan macan, malah berdampingan dan dibantu oleh macan, berdampingan dibantu oleh ular. Kita dengar ada wali yang di Madura, begitu terhempas badai perahunya, tenggelam, langsung datang ikan menolongnya, bukan ikan lumba-lumba. Ditolong oleh ikan, dibawa ke pantai yang dituju oleh beliau, sahabat Nabi Sayyiduna Safinah radhiyallahu taala anhu. Beliau terdampar di pantai, begitu terdampar di pantai mau berdakwah, di sana ada macan yang sedang lapar. Begitu mendekati sahabat Safinah berkata kepada macan tersebut yang lagi lapar mau memakannya, kata sahabat Safinah, wahai macan, taulah engkau padaku, aku ini adalah Safinah, sahabatnya Rasulullah. Antarkanlah aku ke kota Anu, aku akan berdakwah. Akhirnya diantar oleh macan tersebut. Allah, kan? Macan mencium bahwa di diri orang tersebut ada rahmatan lil alamin, ada kasih sayang kepada semua alam, hatta mereka macan pun juga disayang. Karena ajaran Nabi bukan ajaran perusak, tapi ajaran yang memperbaiki yang rusak. Ajaran Nabi bukan ajaran pemecah belah, tapi ajaran Nabi adalah penyatu yang pecah belah. Catat, ajaran Nabi bukan ajaran menghina, tapi ajaran Nabi ajaran mengangkat harkat martabat dari kehinaan. Ajaran Nabi bukan ajaran yang memperbodoh, yang membodohi, tapi ajaran Nabi ajaran yang memintalkan dan mencerdaskan. Ajaran Nabi bukan ajaran yang menyesatkan, tapi ajaran Nabi ajaran yang meluruskan, memberikan petunjuk kepada jalan yang hak. Allah, catat oleh kita,
Ajaran Nabi bukan ajaran permusuhan dan pertengkaran, tapi ajaran Nabi adalah ajaran saling kasih sayang dan saling mencintai. Ajaran kerukunan. Subhanallah. Inilah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hati-hati sekarang masuk ajaran-ajaran yang mengkerdilkan. Ada ajaran mengajak cinta kepada Nabi dan ahlul baitnya, tapi membenci sahabat-sahabat Nabi. Salawat dan salam hanya kepada Nabi dan sahabatnya saja, tidak boleh salawat kepada sahabatnya. Ini ada ajaran seperti itu. Tidak. Ajaran Nabi tidak sekerdil itu. Tidak. Yang suka mengkerdilkan adalah diri kita sendiri. Ingat, catat arti daripada rahmatan lil alamin. Kenapa sekarang banyak pendakwah yang diterima oleh muridnya saja, tidak diterima oleh yang lain? Banyak ustadz kiai yang diterima oleh sebagian tapi tidak diterima oleh kelompok lain. Banyak partai, banyak ormas, banyak politikus yang diterima oleh partainya atau ormasnya tapi tidak diterima oleh yang lain. Catat, tentang hal ini pasti jawabannya akan bisa ditebak oleh kita. Andai kata kita disukai oleh sebagian tapi dibenci oleh yang lain, kenapa mereka membenci kita? Barangkali kasih sayang kita tidak sampai kepada mereka. Faham apa tidak? Faham apa tidak? Jangan terus sudah jelas kasih kita tidak sampai, lalu kita menambah rumit permasalahan hidup kita, mempersempit hidup kita dengan cara kita menyalahkan mereka. Mereka goblok nih orang. Terus diceritakan kejelekannya oleh kita. Itu mempersempit, itu memperburuk. Sudah jelas bahwa kasih sayang kita tidak sampai sama mereka. Andai kata sampai kepada mereka, yang jelek pun akan baik kepada kita. Yang memusuhi, dia akan menganggap teman baik kepada kita. Muslim, non-muslim. Kenapa dakwah Islam dengan cepat masuk di Indonesia ini yang mayoritas non-muslim menjadi mayoritas muslim? Karena para wali songo rahmatan lil alamin. Mereka berdakwah dengan kasih sayang, bukan berdakwah dengan memperlihatkan permusuhan dengan non-muslim. Tidak. Bagaimana mungkin Nabi diterima oleh non-muslim di saat itu mayoritas non-muslim? Bagaimana bisa diterima oleh non-muslim setelah diangkat menjadi Rasul? Bagaimana agamanya bisa diterima kalau Nabi pertama diangkat menjadi Rasul terus memperlihatkan permusuhan dengan non-muslim? Mungkinkah tidak Nabi bisa diterima di saat Nabi memperlihatkan permusuhan kepada non-muslim? Dan saat itu semuanya adalah non-muslim. Kenapa Nabi bisa diterima sehingga Makkah menjadi muslim, Madinah menjadi muslim, Saudi Arabia menjadi muslim, Jazirah Arab menjadi muslim, Mesir menjadi muslim, Yaman menjadi muslim, bahkan masuk Indonesia menjadi muslim? Justru karena tercium oleh semuanya bahwa ajaran Nabi adalah kasih sayang yang menyeluruh dan merata kepada semuanya. Bagaimana musuh bisa memusuhi kalau yang tadinya dianggap musuh sudah tercium bahwa mereka adalah menyayangi, bukan memusuhi? Faham?
Paham apa tidak? Makanya salah satu teknik untuk menaklukkan hewan, ular kah, buaya kah, dan yang lainnya, tekniknya adalah dengan kelembutan. Tekniknya adalah dengan usap yang sangat lembut. Tekniknya adalah dengan pendekatan. Tekniknya adalah dengan pemberian. Kalau kita ingin menaklukkan apa saja, burung kah, ayam kah, apakah, kambing kah, pokoknya yang garang-garang, coba dekati dengan kelembutan, dekati dengan berbuat baik, kasih dengan santun kita, hati kita dengan sayang kepadanya. Nanti sayang kita itu direkam oleh dia, direkam oleh ular, direkam oleh apapun, direkam. Kalau kita sudah memperlihatkan permusuhan dari jauh aja udah kelihatan, mereka udah taki-taki. Dan ingat, seperti kita punya kekuatan, jangan lupa mereka pun punya kekuatan loh. Bahkan kekuatan mereka kadang melebihi kekuatan kita. Mending kalau kita memperlihatkan permusuhan kita akan menang, ternyata kekuatan mereka lebih hebat daripada kekuatan kita. Hayati oleh kita. Faham? Maka dalam majlis-majlis maulid seperti ini, seyogianya umat Islam semuanya mengenal arti Nabi rahmatan lil alamin. Dan umat ini bisa meniru satu sifat saja daripada sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baik akan menjadi lebih baik kepada kita. Orang yang tadinya memusuhi kita justru nanti di kemudian hari akan menjadi teman setia kita, yang mencintai kita, yang mendukung kita. Kalau kita menjadi manusia yang sayang kepada semua manusia tanpa pandang bulu, bukan murid saya saja yang saya sayangi, tapi semuanya saya sayangi. Bukan keluarga saya saja, bukan anak cucu saya saja yang saya sayangi, bukan karyawan saya saja yang saya sayangi, namun semuanya saya sayangi. Perlihatkanlah kasih sayang kita kepada semuanya. Libatkan diri kita di mereka. Tanamkan nama kita di mereka semua. Maka di hatinya akan terekam nama kita. Maka di hewan ada nama Rasulullah. Di malaikat ada nama Rasulullah. Semuanya ada nama Rasulullah. Di bumi, di langit, di aras, semua ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam satu solawat yang masyhur, keistimewaannya yang masyhur, asrarnya yang masyhur, mustajabnya, dikabulnya itu solawat. Di sana ada begini redaksinya: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati was sirris sari fi sairil asma'i was sifat. Ya Allah, semoga Engkau menambahkan rahmat dan salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah cahaya yang berwujud zat dan rahasia yang beredar di semua sifat dan di semua nama. Di sana ada sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka sahabat-sahabat Nabi faham tentang itu. Begitu Sayyidina Safinah, Sayyidina Abdullah bin Umar dan banyak sahabat lagi radhiyallahu anhum yang dalam manakibnya, diantaranya dalam perjalanan dakwahnya dicegat macan. Kerumunan macan ini mencegatnya karena itu adalah sarang macan, sehingga manusia tidak ada yang berani lewat ke jalan situ karena di sana adalah sarang macan, tapi malah sahabat Nabi melewatinya. Begitu rombongan yang mau berdakwah lewat dikepung oleh macan. Apa jampainya sahabat saat itu? Jampainya mendagangkan nama Rasulullah. Bagaimana beliau bertanya, wahai macan, tahukah kalian siapa aku? Aku ini sahabatnya Rasulullah. Mau berdakwah, dari sekarang kalian harus pindah, tidak boleh ada di sini lagi. Tuh, ini untuk lalu lalangnya manusia. Maka saat itu macan mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu berpindah semuanya dari tempat itu sampai sekarang jadi tempat yang aman karena taat kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tersebut mendagangkan nama siapa? Rasulullah. Kenapa begitu? Karena di macan ada nama Nabi. Maka siapapun yang mendagangkan nama Nabi, berhadapan dengan apapun juga, maka permasalahan akan diselesaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kenapa? Karena di segala suatu ada nama Nabi. Pantas kalau ada orang yang mau dibunuh oleh raja, akhirnya tidak jadi dibunuhnya. Kenapa? Mendagangkan nama Nabi. Allah, kan? Ada orang yang diancam, akhirnya yang mengancam malah sayang. Kenapa? Mendagangkan nama Nabi. Dan maulid ini adalah menyebut-nyebut dan mengingat Nabi yang namanya ada di semua alam semesta. Sesungguhnya umat Islam ini jangan takut selamat. Ingat, kita dekat dengan Nabi, tinggal mendagangkan nama Nabi saja. Kalau kalian masuk hutan belantara, jangan takut dengan hewan-hewan galak. Selama kalian dekat dengan Nabi kalian, tinggal mendagangkan nama Nabi kalian saja. Jimatnya itu. Dak punya duit, dagangkan nama Nabi. Takut terhadap sesuatu, dagangkan nama Nabi. Ditolak sama cewek, cepat dagangkan nama Nabi. Faham? Kan banyak yang minta doa itu, doa ini, padahal kalian suka mulu dan cuma kalian belum faham arti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau belum faham ya begitulah. Akhirnya tidak ada doa yang mustajab. Kenapa? Melupakan kebesaran Nabi. Ingat, melupakan kebesaran Nabi. Kalau kalian betul-betul dekat dengan Nabi, dekati Nabi. Kalau hubungan kalian dengan Nabi sudah benar, sudah sehat hubungannya dengan Nabi, menghadapi apapun tinggal menyebut nama siapa? Allahumma salli wa sallim wa barik. Apa kalian belum dengar manakib barusan sahabat berhadapan dengan kematian, dengan ancaman yang besar? Apa itu? Macan, rombongan macan. Apakah sahabat melawan dengan pedangnya? Tidak. Apakah sahabat mengeluarkan tenaganya? Tidak. Tapi malah sahabat menyebut nama siapa? Rasulullah. Kalau
Karena hubungan sahabat ini sehat dengan Nabi, dekat dengan Nabi, dan sahabat faham makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sahabat faham bahwa semua makhluk pada tabiatnya menjadi hamba kebaikan. Karena Nabi menjadi rahmat kasih sayang kepada semua makhluk, maka pasti semua makhluk akan tunduk kepada Nabi. Jikalau disebut dizahirkan nama Nabi dari hati manusia yang dekat dengan Nabi, maka akan tunduk macan segalak apapun. Faham apa tidak? Faham apa tidak? Hah? Itu dalam nama Nabi ada pelet yang maha dahsyat. Ada apa? Pelet yang maha dahsyat yang tidak ada bandingannya. Udah dengar pelet itu, pelet ini hebat? Tidak. Bahwa pelet yang terdahsyat tidak ada lagi. Adanya di Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semua makhluk terpelet olehnya. Semua makhluk terpelet olehnya. Keraton Allah gemeter tatkala Nabi kita tidak dilahirkan. Goncang. Apa? Ikut andil karena merasa bahagia yang dicintainya oleh dia akan zahir di muka bumi ini. Semua malaikat di bumi, di langit gemuruh membacakan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, merasa bahagia. Wahtasatil awalim minas sururi kasa. Humayyah, semua alam semesta merasakan ihtasad, merasakan apa? Minas surur, kebahagiaan terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah, kenapa bahagia? Karena semua merasa bahwa Nabi itu adalah wujud yang berbuat baik kepada semuanya, yang sayang kepada semuanya, di mana alam semesta ini ada dan diciptakan dari cahaya Nabi kita. Tidak mungkin ada kalau tidak ada cahaya Nabi kita. Maka semua alam semesta mengenal, tahu terhadap prosesi diciptakan mereka itu asal usulnya adalah cahaya Nabi. Nah sekarang cahaya berwujud dengan wujud insan di muka bumi ini. Mereka semua ikut bahagia karena cahaya yang mana semua alam semesta dicipta dari cahaya tersebut. Ini cahaya akan diwujud oleh Allah di muka bumi ini dengan wujud manusia sempurna. Mereka ikut bahagia semuanya. Wah tasatil awalim minasyururi kasa. Humayyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. You understand? Yes. Yes. Oh gitu, ku tante mata gejang gitu. Nah jadi kedah kumaha abdi teh pada ditolak wae ku awewe teh. Boro-boro parawan abdi mah nugas buntutan ge geus nini nolak ka abdi mah. Kamu hayang parawan anu geulis. Cacak anu butut oge Pak. Nolak ka abdi. Nah, padahal abdi teh pais ari muludan mada osok. Sing ingat, sehatkeun heula hubungan urang jeung Nabi. Sehatkeun heula hubungan urang jeung Nabi. Keimanan urang, kecintaan urang, ngagungkeun urang, taat urang ka Nabi. Shalawat sing loba ka Nabi. Engke ge ieu. Nu kitu mah lain urusan. Hese lain pirage hiji ai maneh. Sabar hiji awewe nepi ka hayang teh. Hiji siapa hiji oge bari geus butut. Kumaha? Maka jeung stres galau. Lewe. Enggak mau
mau bekerja, lagi apa? Galau. Lah gak mau ngaji, lagi apa? Galau. Selain magalau ku bujur hidung.